Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 08. Olahraga terlesat. Karena semenjak tahu Brian, sang mantan kekasih mendekati Cila, ia jadi benci pada gadis itu. Terlebih, kakaknya juga bercerita kalau gadis itu dekat dengan Albert. Benar-benar gadis berbahaya. Bangun lo. Titah Yona tiba-tiba, kini ia sudah berdiri di depan meja Cila dengan tangan melipat di atas dade. Sontak kedua gadis yang sedang menikmati es jeruk dengan sepiring siomay itu mendongak. Ada apa? Tanya Cila dengan tenang. Gue mau duduk di sini. Balas Yona tanpa basa-basi. Bukannya tempat duduk yang lain masih banyak ya? Timpal Nana kesal. Bagaimana tidak? Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Yona tiba-tiba mengusir mereka berdua. Yona melirik ke arah gadis yang tadi bersuara, tapi gue maunya duduk di sini, kenapa? Ada masalah? Jelas masalah, karena kita lebih dulu duduk di sini, kenapa nggak lo aja yang pergi? Gue maunya lo berdua yang pergi, hah? Gimana? Kita nggak punya urusan ya sama Iyo, terus lo ngapain gangguin kita hah? Kini Nana sudah berdiri, sejajar dengan Yona dan membusungkan dada. Bila harus adu jotos, ia juga siap, ia tidak takut sama sekali dengan gadis di depannya. Toh sama-sama makan nasi juga. Nah, udah. Kita ngalah aja. Cila merasa tak enakan menjadi bahan tontonan anak-anak yang lain. Bahkan kini ia sudah ikut bangkit dan siap untuk menyeret tangan Nana untuk pergi. Gue punya urusan sama dia. Tunjuk Yona ke arah diri Cila. Punya urusan apa lo sama Cila? Brian? Semenjak dia deketin Brian, dia punya urusan sama gue. Hah? Nana mendesah tak percaya. Hello? Cewek sialan. Harusnya Yun nyadar kalau Brian yang deketin Cila, bukan Cila yang deketin dia. Lagian lakinya lo aja yang gatel. Cibir Nana tak tanggung-tanggung. Yona menggeram kesal, Brian gak bakal deketin cewek satu ini, kalau dianya gak caper. Sekali lagi Cila menarik Nana untuk segera pergi, namun sahabatnya itu masih enggan untuk berlalu. Sepertinya Nana lebih bersemangat menghadapi cabe-cabean macam Yona. Denger ya. Mau sahabat gue caper atau enggak, kalau laki lo emang enggak gatel. Mustahil dia bakal ngejar-ngejar. Kalian berdua tuh emang cocok, yang satu cabe-cabean, yang satu kurang belain. Sindir Nana lagi dengan sarkas, setelah puas mengatakan itu, ia langsung menyeret Cila untuk kembali ke kelas. Namun kesempatan mengambil alih Yona, ia menyuruh temannya memasang kaki, hingga akhirnya membuat Cila tersandung dan terjungkal. Beruntungnya ia ditangkap oleh seseorang. Brian, desis Cila. Melihat itu Yona berdecak kesal. Sedangkan Nana buru-buru membantu Cila untuk kembali memposisikan dirinya. Lo nggak perlu bantuin sahabat gue, urusin aja cewek cabe-cabean lo tuh. Ucap Nana sinis, lalu kembali menggandeng tangan Cila untuk meneruskan langkah. Malam itu, kamar dengan ukuran cukup besar menjadi saksi bisu, bagaimana seorang gadis belia merintih kesakitan dengan rasa yang begitu ehem-ehem. Bahkan ia tak segan menitikkan air mata, karena tak kuasa menahan sesuatu yang menyakiti dirinya. Ini yang pertama baginya. Kakak, sakit. Rintih Cila dengan wajah yang tergambar jelas, peluh sudah membasahi area dahinya. Ia mencengkram kuat bahu Albert sebagai pelampiasan. Iya aku tahu, tapi sabar. Sebentar lagi juga nyaman. Slow aja ya. Balas Albert menenangkan, seraya menggerakkan anggota dirinya dengan tekanan yang pelan. Agar tak membuat Cila kesakitan. Sebenarnya ia juga tak tega melihat Cila yang seperti ini, tapi mau bagaimana lagi. Cila kembali menjerit, saat tak sengaja Albert semakin, kakak, pelan-pelan.
Desis Cila tertahan. Kali ini Albert hanya bisa menurut, ia melakukan apapun yang Cila katakan padanya, supaya gadis itu merasa lebih baik. Bahkan sesekali ia menyeka peluh di dahi Cila dan mengecupnya, berharap rasa sakit itu mereda. Hingga semakin lama, suara rintihan itu meredup. Berganti dengan Cila yang begitu nyaman dengan aktivitas ehem-ehem itu. Tanpa mereka sadari, spray dengan kain berwarna putih itu bercampur dengan warna noda selebeok. Hehe, bagaimana? Sudah lebih baik? Tanya Albert lembut, ia menyelipkan anak rambut Cila, yang tergerai tak beraturan ke belakang telinga. Dan Cila mengangguk pelan. Malam ini kakak bakal temenin Cila kan? Tanya Cila dengan suara lemah, kini kedua tangannya sudah bergelayut manja di leher Albert, ia sudah seperti jeli yang tak bertenaga. Albert bergeming, berpikir sejenak untuk memilah permintaan Cila. Di satu sisi, ia takut jika Pram dan juga Sarah yang sedang di luar kota, tiba-tiba saja datang dan memergokinya. Namun di sisi lain, ia tidak tega meninggalkan Cila seorang diri dalam kondisi seperti ini. Karena awalnya mereka berencana untuk makan malam berdua, berpikir kalau kedua orang tua Cila kebetulan sedang pergi ke luar kota. Bagai burung yang keluar dari dalam sangkar, Cila merasa bebas. Namun naas, rencananya gagal total, begitu Cila menelpon Albert, dan mengatakan bahwa dirinya mengalami sumilang, karena ia datang bulan. Sontak saja, Albert yang khawatir langsung menginjak pedal gas, menuju rumah kekasih gelapnya. Dan benar saja, saat ia sampai, Cila sudah terkapar di dalam kamar. Albert membantu Cila dengan mengompres perut gadis itu dengan air hangat, dan sedikit melakukan tekanan-tekanan. Berharap apa yang ia lakukan bisa membantu gadisnya itu. Karena katanya, selama ini Cila belum pernah merasakan apa itu sumilang. Maka dari itu, inilah yang pertama baginya, namun terlewati dengan indah, karena ada Albert di sisinya. Cil, semalam iyo ada apa nelponin gue? Tanya Nana, saat keduanya sudah berada di dalam kelas. Kebetulan guru yang akan memberikan kisi-kisi ujian belum datang. Jadilah, keduanya memutuskan untuk mengobrol. Nggak ada apa-apa Nah, Cila cuma sumilang kayak Nana gitu kalau datang bulan. Balas Cila, perutnya sudah merasa lebih baik sekarang. Bahkan ia tidur dengan nyenyak, karena Albert menemani bahkan memeluknya sepanjang malam. Sangat nyaman. Mengingat itu, Cila tersenyum kecil. Beneran. Tapi sekarang iyo udah nggak apa-apa kan? Sorry ya gue ketiduran soalnya, jadi nggak tahu kalau iyo nelpon. Sesal Nana dengan mimik wajah memohon. Dirinya benar-benar ketiduran, setelah menghabiskan jam belajar. Cila hanya mengangguk sambil mengulum senyum. Lagi pula, ada untungnya juga Nana tak menjawab teleponnya, karena itu ia bisa berduaan dengan Albert. Sebagai permohonan maaf gue, nanti siang gue traktir makan deh, tawar Nana. Oke, balas Cila singkat, karena sang guru telah datang. Dan kelas akan segera dimulai. Sepulang sekolah, kedua gadis itu mampir terlebih dahulu ke sebuah pusat perbelanjaan, untuk menikmati makan siang, dan yang pasti diselingi jalan-jalan. Dengan langkah riang keduanya masuk ke sebuah kafe yang terdapat di lantai 4 gedung mall tersebut. Namun di saat Cila baru saja duduk di kursi, tiba-tiba ia menangkap sesosok wanita yang tak asing di indera penglihatannya. Mengikuti arah gerak wanita yang baru saja melakukan pembayaran di kafe tersebut, sepertinya wanita itu telah menikmati makan siangnya. Semakin lama dilihat, Cila semakin yakin, kalau wanita itu adalah dia. Tunangan sang pacar, Monica. Menyadari itu, tiba-tiba terbersit dalam benaknya sebuah rencana. Nah, kita makannya nanti aja ya. Karena sekarang, Cila punya misi buat kita berdua.
Seru Cila pada sang sahabat yang sudah membolak-balikkan halaman menu. Misi apaan? Tanya Nana dengan satu alis terangkat. Cila menunjuk Monica yang sedang berjalan, menjauh dari arah kafe. Siapa Cil? Ish Nana, itu Kak Monica, kita harus buntutin dia buat cari bukti, siapa tahu dia mau ketemuan kan. Terang Cila dengan mimik wajah yang serius. Ia sudah bercerita semuanya pada Nana, tentang Monica yang malam itu ia dapati bersama pria lain. Dan tanda merah yang tak sengaja, ia lihat ada di tengkuk wanita itu. Akan ia pastikan, ia akan mendapatkan bukti itu secepatnya untuk diserahkan kepada Albert, memberitahu lelaki itu siapa sebenarnya Monica. Akhirnya dengan berat hati, kedua gadis itu memutuskan untuk menunda makan siang. Dan sinilah mereka sekarang, berdiri di antara patung-patung yang berjajar, dengan menggunakan kacamata hitam. Demi menguntit seseorang. Coba intip Cil. Titah Nana pada sang sahabat. Cila mengangguk mantap, sepertinya ia sangat bersemangat meski perutnya terdengar keroncongan. Gadis itu menyembulkan kepala, berusaha mengintip aktivitas Monica, dilihatnya wanita itu sedang memilih beberapa baju. Sepertinya ia sedang berbelanja. Lagi milih baju nah. Ucap Cila setengah berbisik, takut ada yang mendengar. Lalu kembali fokus melihat gerak-gerik Monica, dirinya meringsek kala ia melihat wanita itu berjalan keluar dari toko pakaian tersebut. Bahkan sampai menahan nafas, karena Monica tiba-tiba berhenti, dan posisi wanita itu berdiri tak jauh dari tempat Cila dan Nana bersembunyi. VTTT. Sudah 3 jam lebih mereka berdua berputar-putar, dari satu toko ke toko yang lainnya, demi mengikuti arah gerak wanita bernama Monica. Namun sayang, mereka tidak mendapatkan bukti apa-apa. Namun dari situ, mereka bisa melihat, bahwa semangat Monica dalam berbelanja memang patut mendapat penghargaan, karena sedari tadi berputar-putar, wanita itu sama sekali tidak merasa pegal. Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Cila dan juga Nana. Terlebih perut mereka terus berteriak-teriak meminta diisi, namun sang tuan masih sibuk membuntuti. Aneh tuh orang. Bener-bener cocok jadi wanita sejati. Keluh Nana dengan nafas terengah-engah, ia sudah tidak sanggup. Lah memegangi kedua lututnya yang benar-benar terasa pegel, padahal mereka memakai sepatu biasa, sedangkan Monica memakai hak tinggi yang berkisar 8 cm. Capek ya Nah? Tanya Cila, gadis itu bersandar pada tiang di dalam gedung tersebut. Sama halnya dengan Nana, Cila pun merasakan hal yang sama. Akhirnya, dengan tangan hampa Nana dan Cila berhenti mengikuti Monica, karena wanita itu sudah pergi ke arah luar gedung, seperti sudah cukup berbelanja. Dan dapat dipastikan ia akan pulang ke apartemennya. Kini tinggallah Cila dan Nana, keduanya memutuskan untuk kembali meluncur ke arah kafe. Begitu sampai, mereka langsung saja memesan, merasa kelaparan mereka tak segan untuk memilih beberapa menu makanan. Cila berjalan terlatih menuju ruangan Albert, ia memutuskan untuk bertemu sang pacar terlebih dahulu, ketimbang harus pulang. Sedangkan Nana, berpisah darinya semenjak dari pusat perbelanjaan yang mereka kunjungi. Tok tok tok. Juna membukakan pintu, sedangkan Albert terlihat masih serius, dengan sesuatu yang berlembar-lembar di atas meja kerjanya. Karena ia tidak tahu kalau yang datang adalah Cila. Si gadis kecilnya. Sayang. Panggil Cila tak bersemangat, dirinya yang kelelahan seolah ingin kembali mendapatkan kekuatan dengan bertemu sang pacar. Albert menoleh, dilihatnya Cila yang sedang berjalan ke arah meja kerjanya, dengan langkah kaki yang terseok-seok. Namun begitu Cila ingin duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Albert, lelaki itu langsung menariknya ke pangkuan. Cila hanya mampu menurut, wajahnya terlihat begitu lelah, letih, dan lesu. Hingga membuat Albert semakin mengernyit bingung.
Kau kenapa? Apa perutmu masih sakit? Tanya Albert seraya melingkarkan tangannya di perut Cila. Sedangkan matanya menatap lekat netra yang terlihat kuyu itu. Pelan, Cila menggeleng. Cila habis melakukan misi. Balas Cila dengan jujur. Dirinya tak sanggup lagi, hingga ambruk di atas tubuh Albert. Dengan kepala bersandar di dade, Albert hanya tersenyum miring. Misi apa yang dilakukan gadis kecil ini? Kaki Cila seperti mau patah, bahkan diri Cila pegal-pegal semua rasanya. Adu Cila pada sang pacar, berharap ia akan mendapatkan perhatian seperti semalam. Benarkah? Tanya Albert berpura-pura antusias. Cila membuat gerakan mengangguk-anggukkan kepala. Baiklah, kalau begitu. Kemari, biar kupijat. Ucap Albert, yang malah membuat Juna yang ada di seberang sana, mengerutkan keningnya. Pasti ada udang di balik batu. Batin Juna berbicara. Bak Gayung bersambut, Cila merasa usahanya datang tak sia-sia. Ia langsung tersenyum dengan wajah sumringah. Albert bangun dari tempat duduknya, dan mengajak Cila untuk bersantai di sofa. Sedangkan Juna yang seolah mengerti, tanpa dipinta sudah mengajukan diri untuk keluar ruangan. Bak seorang peramal yang mampu memprediksi masa depan, ia sudah paham, apa yang akan dilakukan oleh sang tuan. Akal bulus lelaki itu memang banyak, maka dari itu, jangan berani-berani mendekati perangkap. Kenapa Kak Juna pergi? Tanya Cila keheranan. Mungkin dia juga ingin dipijat. Balas Albert sekenanya, ia tersenyum misterius yang entahlah, Cila tak bisa mengartikannya. Albert begitu hafal dengan raut bingung gadis kecilnya. Tak ingin banyak bicara, ia membantu Cila untuk meluruskan kakinya. Kini kedua kaki jenjang itu berada di atas paha Albert, sedangkan empunya berbaring dan menyandarkan kepala di tangan sofa, bagai nyonya. Nikmati saja. Ucap Albert seraya memulai pijatannya, tanpa curiga sedikit pun Cila mengangguk kecil sambil tersenyum. Hingga beberapa saat ruangan itu nampak sunyi, hanya ada suara detak jarum jam, dan hembusan nafas yang mengisi. Cila merasai sentuhan-sentuhan lembut tangan Albert yang memijat kakinya. Jujur, ini enak. Saking nikmatnya, ia sampai memejamkan mata. Mungkin jika terus begini, lama-lama ia akan tertidur tanpa melihat ia berada di mana. Namun dalam sekejap pijatan di kakinya berhenti, sebagai gantinya ia merasakan ada kedua tangan yang menyemas dadanya. Ah! Cila mengeluarkan suara merdu. La tersentak kaget, dengan mata yang membola, ia langsung bangun dan menatap ke arah Albert. Ada apa? Tanya Albert polos, seolah ia tak habis melakukan apa-apa. Namun Cila yakin, bahwa lelaki itulah yang telah melakukannya, lagi pula di ruangan ini hanya ada mereka berdua. Kenapa malah menyentuh yang ini? Protes Cila menunjuk dadanya sendiri. Bukankah kau bilang, badanmu pegal-pegal? Aku hanya memijatnya. Balas Albert tanpa berdosa. Cih, bisa-bisanya. Tapi yang ini tidak perlu, rengek Cila. Mana aku tahu, aku hanya membantumu, apa itu salahku? Bukan begitu, tapi... Apa? Tukas Albert. Ah, sudahlah. Tapi Cila tidak mau dipijat lagi. Mendengar itu, Albert malah tersenyum menyeringai. Tapi aku masih mau memijatmu. Tak cukup sampai di sana, semangat yang sudah dipancing membawa ribiernya menyusuri leher putih milik Cila, menggigit kecil bagai vampir yang ingin mencicipi dahara. Jangan lupakan tangan Albert, ia sudah tahu apa pekerjaannya. Sedangkan gadis itu memberikan suara merdunya seraya memberi pukulan kecil sama Albert yang tak seberapa, yang justru membuat lelaki bermata elang itu semakin beringas. La membuka satu kancing kemeja Cila, lalu berusaha mencetak beberapa mahakarya yang indah, dan ia pastikan hanya dia yang mampu membuatnya pada Cila.
Ini namanya pijat ehem-ehem. Bisik Albert seraya menjilat telinga Cila, menjilat hingga telinga itu benar-benar basah oleh ulah lidahnya. Lanjut ke bab 09.